bagaimana Ustaz ketika menghadapi adanya khilaf antara dua sikap yang kemudian bisa diterapkan satu ucapan yang kalau tidak salah ini adalah ucapan yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, dengan beliau menyatakan dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan al-khilafu syarr, al-khilafu syarr, sehingga dengan itu kita bisa bersikap bagaimana, apakah kita mengharuskan islah ataukah kita mengharuskan at-tamayyuz. Jadi adanya istilah ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ini al-khilafu syarr, kita ingin batasannya seperti apa Ustaz sehingga khilaf itu dikatakan syarr di situ. Baik. Alhamdulillah jazakumullah taala. Tentunya sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh mereka para a'immah, namanya khilaf itu ada 3 macam. Yang pertama adalah khilaf tanawwu', perbedaan dari sisi macam. Contohnya tatkala kita itu misalnya doa istiftah kan macam-macam. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ila akhir. Boleh juga doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail ila akhir. Dan sekian banyak doa istiftah seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala di dalam sifat shalah. Ini namanya ikhtilafu tanawwu'. Kalau macam-macamnya itu beda, yang semuanya itu adalah warid dari Rasulullah SAW, maka hendaknya kita tidak memperbolehkan untuk khilaf, yakni menyalahkan. Kenapa? Semuanya datang dari Rasulullah SAW. Seperti sholat qobliyah zuhur, baik ada yang 2 rakaat, ada yang melakukan 4 rakaat, 2 rakaat. Maka yang demikian itu namanya ikhtilafu tanawwu'. Baik. Kemudian yang kedua adalah yakni khilaful abha, yakni perbedaan dari sisi memahami. Yang kalau itu tidak ada nas qat'i yang menyalahkan satu dengan yang lainnya di dalam memahami sebuah nas, maka yang demikian itu tidak boleh saling menyalahkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu salat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, sebagian para sahabat memahami maknanya adalah kita bersegera untuk berangkat sehingga bisa salat asar di Bani Quraidah. Kalau waktunya habis, tetap walaupun waktunya habis, pokoknya sholat asar itu di Bani Quraidah. Sebagian yang lainnya tidak memahami demikian. Baik. Jadi kalau sudah tidak memungkinkan waktunya lagi, sholat di dalam perjalanan. Nah, Rasulullah SAW tidak menyalahkan satu sahabat, Said membenarkan sahabat yang lainnya tatkala memahami perintah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang berbeda.
Baik. Adapun kalau memang ada nas qat'i yang menjadikan kita itu harus memahami demikian, yaitu tentunya kita menyatakan yang rajih itu adalah demikian, kemudian pendapat yang lainnya itu adalah pendapat yang lemah, yang marju. Baik. Yang ketiga adalah ikhtilafut tadad. yakni khilaf, yang satu benar, satu salah. Satu bersama dalil, yang satu yakni tidak bersamanya itu hujjah. Maka wajib untuk kita berpegang teguh, membela yang hak dan menghadapi kepada yang batil. Maka kalam tadi diterapkan dalam perkara ini, dalam ini. Kalau memang itu adalah ikhtilafut tanawwu, mau bagaimana kan gitu loh. Nah, begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Hanya tentunya untuk kita bisa mengetahui khilaf yang terjadi ini adalah ini. Baik, yakni ikhtilafut tanawwu atau adalah khilaful afham atau ikhtilafut tadad, maka yang demikian ini butuh ilmu dan butuh bimbingan. Butuh ilmu dan butuh bimbingan. Baik. Kalau menghadapi khilaf dalam keadaan kita itu tidak tahu, maka kita tidak boleh membela satu pihak pun dari pihak yang berselisih sampai yatabayyan lana, yakni mana yang hak. Nggak boleh atas dasar misalnya kebodohan, nggak boleh. Atas dasar hawa nafsu, nggak boleh. Fanatisme, nggak boleh. Yakni kalau kita itu menghadapi satu permasalahan yang diperselisihkan, diteliti dulu, diperhatikan dulu, dipelajari terlebih dahulu. Inilah butuh ta'anni. Enggak istilahnya tergesa-gesa di dalam memasuki permasalahan yang diperselisihkan. Baik, butuh kita itu pelajari, butuh kita itu meminta bimbingan para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Butuh bimbingan mereka. Dan di samping itu harus banyak-banyak kita itu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan mana di antara yakni perkara yang diperselisihkan itu mana yang benar. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini fima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratir mustaqim. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Baik. Nah, ada faedah yakni Syekh Muqbil di dalam yakni makhraj minal fitnah. Nah, di muqaddimahnya beliau menukil kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang termaktub di dalam yakni Majmu' Fatawa juz 28 halaman 13 atau 14 dan setelahnya, beberapa halaman setelahnya. Masya Allah. Itu bimbingan bagi kita tatkala kita itu menghadapi perselisihan di dalam agama. Di dalam agama. Wallahu ta'ala a'lamu